membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum Pak. Salam. Dari mana? Kami mahasiswa baru Pak. Oh, masih Sobat. Angkatan 2020. Iya Pak. Selamat datang. Terima kasih Pak. Kakak tahu informasi mengenai mana ya Pak fasilitas lainnya? Oh iya, boleh. Kebetulan saya juga lagi menyiapkan materi. Kalau Anda mau tahu informasi kita boleh ajak di kampus, fasilitas kampus kita. Pak, boleh banget Pak. Ya, boleh. Yuk. Mari Pak. Kita duduk di sini aja ya. Oh iya. Supaya bisa santai-santai. Kemudian Anda mau tanya apa juga boleh silakan nanti. Jadi kalau UIN Sunan Kalijaga itu sampai tahun 2020 ini kita punya 61 prodi, 8 fakultas. Lebih dari separuh prodi itu sudah terakreditasi A, 34 prodi terakreditasi A. Kemudian kita punya 9 prodi yang tersertifikasi internasional. Kemudian kita punya mahasiswa sekitar 21.000. Kemudian dosen jumlah sekitar 500, hampir 600 dosen. Pendik kita punya sekitar 700-an pendik. Jadi relatif kita cukup besar ya di DKI ya. Kalau institusi kita sudah terakreditasi A sejak 2014. Kita bahwa secara kualitas kita termasuk yang terdepan di Indonesia. Jadi Anda tidak salah memilih kampus ya. Anda punya kesempatan belajar di tempat terbaik. Dan Anda bisa lihat ya fasilitas yang ada, sarana prasarana bahwa kita kelas yang terbaik untuk sarana prasarana. Jadi Anda masuk pada kampus yang tepat. Keuntungan Anda di kuliah di UIN Sunan Kalijaga seperti itu. Anda tidak rugi memilih kampus UIN Sunan Kalijaga. Lalu Pak, untuk kurikulum UIN sendiri ya. Nah ini juga Anda memang tepat pertanyaannya ya. Jadi kalau kita jadi mahasiswa baru itu, selain kita sudah memilih prodi, kita memang kita harus tahu menu di prodi itu apa. Nah menu di prodi itu ya kurikulumnya. Ya, kurikulumnya itu mulai dari perencanaan mata kuliahnya sampai dengan evaluasi pembelajarannya. Ya. Tapi biasanya kita melihat juga mata kuliah. Nah, mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap prodi itu berbeda-beda sesuai dengan keilmuan prodinya. Nah, kita sudah update itu kurikulum kita untuk yang versi 2020 dan itu berlaku untuk Anda yang mahasiswa baru ini adalah yang versi kita punya 4 acuan kurikulum kita ya, mengacu ke kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kemudian ke standar nasional, kemudian juga kurikulum kita mengacu ke core values UIN, core value nilai-nilai dasar yang dikembangkan oleh UIN
dalam hal ini adalah integrasi interkoneksi. Kemudian juga sekarang kan ada kebijakan kampus merdeka, ya, hak belajar mahasiswa di luar prodi. Nanti kurikulum itu mengakomodasi juga Anda punya hak belajar juga di luar prodi. Jadi kalau di prodi di S1, Anda S1 semua ya? Iya Pak. Nah, Anda kan di S1. Kalau di S1 itu minimal itu kan setiap prodi ada 144 SKS. Nah, nanti ada kesempatan Anda minimal 60 SKS. 60 SKS Anda bisa belajar nanti di luar prodi Anda sendiri. Kemudian juga Anda bisa belajar di luar kampus. Nah, itu berlaku untuk kurikulum 2020. Jadi Anda belajar di prodi-prodi itu sudah dengan desain kurikulum yang lengkap, mulai dari mata kuliahnya, kemudian rencana belajarnya seperti waktu Anda SMA ya. Rencana belajarnya setiap pertemuan itu apa, yang disebut dengan rencana pembelajaran semester. Kemudian nanti bentuk-bentuk pembelajaran itu beragam. Ya, ada istilahnya di perguruan tinggi itu sesuai dengan model kurikulum KKNI, outcome based education adalah student center learning. Jadi dosen itu jangan bayangkan seperti masa Anda sekolah dulu, ya masa SMA dulu. Kalau di masa SMA kan Anda banyak diceramahi guru, tugasan gitu. Nah, kalau di perguruan tinggi cara belajarnya sudah beda. Anda yang jadi sumber atau pusat pembelajaran. Jadi jangan berharap dosen menjelaskan rinci A sampai Z gitu seperti masa SMA, tidak lagi. Fungsi dosen itu lebih pada fungsi fasilitator. Tentu saja nanti hal-hal yang perlu Anda klarifikasi dengan pengetahuan Anda pelajari di kelas ataupun di luar kelas itu bisa dikonfirmasi kepada dosen. Nah, nanti dosen akan membantu menjelaskan lebih rinci apa yang Anda pahami. Nah, itu yang disebut dengan student center learning. Nah, nanti metode-metode pembelajarannya beragam. Kalau dulu mungkin Anda terbiasa dengan ceramah oleh guru ya. Nah, nanti mungkin ada bagian yang ceramah-ceramah pengantar itu mungkin ada ya, mata kuliah pengantar. Tapi nanti banyak juga model-model pembelajaran yang sifatnya kasus, misalnya ada masalah tertentu, kita diajari teorinya begini, kemudian ini ada masalah, ini bagaimana cara penyelesaiannya, gitu ya. Yang disebut dengan model problem based learning. Jadi semuanya itu kalau Anda ingin berhasil di perguruan tinggi, kuncinya adalah tadi pusat pembelajaran, sumber pembelajaran itu harus Anda yang mengganti. Jangan menunggu dosen. Kalau menunggu dosen nanti pengetahuan Anda terbatas pada apa yang diketahui oleh dosen. Padahal sumber belajar itu kan beragam. Bisa dari dosennya, bisa dari referensi, ya. Bahkan mengakses referensi saja sekarang kan luar biasa. Anda bisa akses via internet, belajar melalui sumber belajar di internet, dan sekarang sangat mudah mencari referensi-referensi yang relatif mendukung ya keilmuan prodi Anda itu sangat mudah. Ini Anda harus perkaya referensi belajar Anda supaya Anda makin paham ya. Nah, ketemu dosen itu nanti Anda mengkonfirmasi pengetahuan yang Anda punya itu apakah benar seperti itu. Nah, dosen akan mengklarifikasi. Termasuk kalau di belajar perguruan tinggi itu Anda kan dijanjikan di kurikulum itu apa yang disebut dengan profil lulusan. Nah, itu juga Anda harus pahami ya. Misalnya Mbak dia prodi apa? Prodi ilmu komunikasi. Nah, prodi ilmu komunikasi itu harus jelas nanti mau jadi apa gitu. Jadi berdasar memilih prodi kemarin sudah tahu ya kalau ilmu komunikasi mau jadi apa gitu. Nah, jadi harus paham. Kalau Mbak Iza prodi apa? Saya pengembangan masyarakat Islam. Nah, pengembangan masyarakat Islam. Kalau Mas Fajar? Saya jurusan bahasa dan sastra. Nah, bahasa dan sastra Arab. Itu dari awal Anda harus tahu. Di kurikulum itu Anda cek nanti di profil lulusan.
Nah, profil lulusan itu adalah janji prodi terhadap mahasiswanya. Anda akan menjalani profesi apa setelah Anda lulus. Nah, dari profil itulah nanti yang diturunkan dalam sekarang istilahnya learning outcome, capaian pembelajaran atau kompetensi yang akan dijalankan oleh mahasiswa. Untuk apa? Untuk mendukung profilnya. Nah, kompetensi itu atau capaian pembelajaran tadi, kalau di perguruan tinggi itu kan ada 3 jenis. Ya, kalau di kurikulum kita dibagi menjadi 4 bagian. Jadi kompetensi capaian pembelajaran atau learning apa yang Anda akan peroleh itu ada 4 ranah kurikulum. Anda akan belajar bagaimana memahami atau berperilaku yang lebih baik ketika Anda lulus sebagai sarjana. Kebetulan Anda kan di S1, kalau D2 ya dia sebagai magister, kalau dia D3 sebagai doktor. Itu sikap atau perilaku seperti apa yang harus dipunyai. Nah, itu dalam proses pembelajaran Anda akan merasakan itu. Idealnya nanti setelah Anda lulus ada perubahan sikap, ya, etos kerjanya berubah, etikanya berubah lebih baik, pemahaman keislamannya lebih baik. Nah, itu capaian pembelajaran yang dikembangkan oleh UIN, sikap ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan Anda juga berkembang. Jadi kompetensi Anda memahami pengetahuan itu juga berkembang. Dari sekian banyak literatur mata kuliah yang Anda pelajari, kan Anda akan banyak wawasan, ya, banyak ilmu baru, pengetahuan baru yang Anda rasakan. Dan mestinya tadi idealnya berubah juga pengetahuan Anda ketika Anda di SMA dengan di perguruan tinggi. Pengetahuan Anda lebih luas, lebih mendalam, dan itu sekarang lebih mengikuti pada keilmuan prodi, pengetahuan apa. Kemudian juga yang namanya lulusan perguruan tinggi itu harus terampil juga, punya keterampilan. Ada jenis keterampilan umum namanya yang ketiga itu, ada yang namanya keterampilan khusus. Jadi kalau Anda punya kompetensi, maka Anda harus juga punya keterampilan yang sebagai lulusan perguruan tinggi itu Anda harus punya, ya, namanya keterampilan umum. Nah, keterampilan umum itu misalnya ya, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama dalam tim, itu kan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Kalau Mbak Iza tadi di prodi pengembangan masyarakat Islam misalnya, ya, itu keterampilan umum itu harus dimiliki juga sebagai lulusan perguruan. Yang intinya Anda harus berbeda pada saat Anda lulus dari SMA. Level Anda lebih meningkat. Nah, keterampilan khusus yang terkait dengan keilmuan prodi yang keempat. Nah, itu juga Anda akan dilatih ya, dalam struktur kurikulum kita. Jadi nanti Anda akan masuk kepada keterampilan yang mendukung keilmuan prodi Anda. Ya, misalnya kalau Mas Fajar di prodi bahasa dan sastra Arab misalnya, ya, kan keterampilan khusus yang Anda punya misalnya nanti ya harus terampil berkomunikasi dalam banyak jenis bahasa misalnya. Tidak hanya kemampuan Anda berkomunikasi dalam bahasa Arab, terampil dalam bahasa Arab, kemudian juga Anda harus terampil menggunakan media-media atau teknologi komunikasi. Anda harus belajar mengembangkan. Nah, sama seperti Mbak Rudia, kalau ilmu komunikasi itu keterampilan yang harus Anda punya terkait dengan keilmuan prodi itu Anda harus supaya nanti pada saat lulus 4 aspek itulah yang melekat pada diri Anda sesuai dengan profil lulusan Anda, ya. Nah, kemudian kompetensi tadi, capaian pembelajaran tadi itu yang diturunkan ke mata kuliah. Jadi mata kuliah itu jangan Anda alergi dengan
dengan daftar mata kuliah yang ditawarkan prodi, yang ditawarkan kampus. Kan biasa tuh nanti, waduh terlalu banyak mata kuliah harus diambil, satu semester kok melelahkan gitu ya. Nah itu biasa kan begitu kan, beda waktu SMA. Kalau SMA kan sistemnya paket ya, Anda ngambil mata pelajaran itu kan sudah ditentukan. Nah kalau di kampus nanti ada yang mata kuliah sudah ditentukan. Tahun pertama biasa kita tetapkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Tapi nanti tahun kedua itu sudah sifatnya pengambilan mata kuliah berdasarkan kemampuan mahasiswa. Ya, jadi kalau Anda kuliah di perguruan tinggi itu, Anda harus timbangkan betul ya, mata kuliah yang harus Anda ambil. Perhatikan tadi profil lulusan Anda, kemudian kompetensi apa yang akan Anda perkuat gitu kan. Dan nanti mata kuliah. Nah, setelah tahun pertama itu mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang dipilih sesuai dengan nanti syaratnya tentu IPK. Tahu kan tingkatan IPK apa? Indeks prestasi kumulatif. Nah, Anda berarti sudah selesai jadi mahasiswa. Oke ya. Nanti coba kita lihat lagi fasilitas-fasilitas UIN ini ya. Nanti saya bagi Anda kalau bertanya apa lagi nanti saya jelaskan. Mari Pak. Kita sana yuk. Mau nanya juga, kelebihannya UIN dibanding non-UIN itu apa ya Pak? Satu yang Anda harus syukuri ya menurut saya, Anda belajar ilmu umum sekaligus juga belajar ilmu keislaman. Kita kuat di ilmu keislaman, jadi struktur kurikulum mata kuliah kita itu selalu dibekali dengan materi-materi keislaman, baik di dalam mata kuliahnya, dalam suasana belajarnya. Ya itu mungkin tidak Anda temukan di banyak perguruan tinggi di luar perguruan tinggi keagamaan Islam. Di sini kan suasana keislamannya, praktik-praktik keislamannya itu sangat terasa. Dan secara institusi UIN Sunan Kalijaga itu menggunakan istilah core values, nilai-nilai dasar yang dikembangkan oleh institusi yang memadukan aspek keislaman dan keilmuan itu secara utuh. Jadi tidak selalu berbeda-bedakan. Kita belajar ilmu umum, kita belajar juga ilmu keislaman dengan struktur pembelajaran yang lengkap. Lalu untuk mahasiswa baru 2020 itu kan bakalan daring ya Pak? Ya. Nantinya kira-kira bagaimana ya sistem pembelajarannya? Ya, jadi memang kita kan dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 ini ya. Yang memaksa kita sementara ini sistem pembelajarannya menggunakan pola daring. Tapi sesungguhnya daring itu juga bagian dari model pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi itu ada dua jenis utamanya ya, ada model daring, online, ada yang sifatnya luring, tidak online gitu. Nah, kedepannya memang kampus kita ini akan menuju pada apa yang disebut dengan blended learning. Blended learning itu paduan model pembelajaran yang menggabungkan antara daring dan luring. Jadi sementara ini semester gasal ini 2020, kita lihat nanti perkembangannya tergantung perkembangan virus corona. Sementara masih menggunakan daring. Jadi kalau sebelum perkuliahan nanti semuanya online. Tentu mahasiswa bisa berkomunikasi juga dengan dosen. Tapi penyampaian materi pembelajaran, penugasan itu sementara ini memang masih pola daring. Saya ditanyakan. Pak, kan kita dalam masa pandemi ini sesekali misal ada mahasiswa yang mau bertemu dengan dosennya, apa itu kita boleh ketemu ke kampus gitu? Diperbolehkan, ya silakan. Tapi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, komunikasi dengan dosen, tapi juga mempertimbangkan protokol kesehatannya. Di kampus kita juga sudah disediakan fasilitas untuk
cuci tangan, kebersihan itu tetap dijaga oleh mahasiswa dan dosennya. Jadi boleh tetap bisa berkomunikasi langsung. Kalau memang Anda tinggal di seputaran Jogja ya, tapi kalau Anda tinggal di Sulawesi misalnya hanya untuk ketemu dosen satu kali aja rasanya tidak efisien juga. Lebih baik Anda komunikasi via WA dan seterusnya. Media komunikasi. Mumpung Anda bisa lanjut Pak keliling. ya boleh kita lihat lagi ya. Ya. Banyak sekali fasilitas kampus yang boleh kita lihat. Ya. Yuk. Nah, ini ruangan LPM yang menggodok persiapan akreditasi prodi-prodi kita di UIN Sunan Kalijaga. Ini ada sertifikat akreditasi. Kita terbanyak di berbagai keagamaan di sini. Ini prodi yang terakreditasi A. Kemudian kita juga ini sertifikasi internasional. UNQA sertifikatnya semua. Kemudian juga ada yang Asian Islamic University Association IUA. Kita di Jogja ini jadi sekretariat lembaga akreditasi sertifikasi perguruan tinggi Islam Asia. Oh ya Pak, kalau boleh tahu manfaat akreditasi untuk kita itu apa ya Pak? Ya, ini juga Anda perlu pahami ya, kalau akreditasi itu sebetulnya bentuk atau gambaran dari mutu penyelenggaraan perguruan tinggi. Jadi kalau mutunya bagus bisa dilihat dari akreditasi. Kenapa menggunakan akreditasi? Karena yang menilai itu pihak luar, pihak eksternal. Ada badan akreditasi nasional ya, perguruan tinggi yang menilai kelayakan kampus dalam hal mutu perguruan tinggi dan prodi-prodi. Nah, kita tadi paling banyak di PTKN. Kemudian juga selain dari yang nasional kan kita juga ada internasional juga. Nah, manfaatnya apa? Jadi nanti ketika Anda lulus, Anda betul-betul lulus dari perguruan tinggi yang bermutu. Ada standar penyelenggaraan yang dipatuhi oleh kampus itu sehingga dia bermutu. Dan otomatis ya idealnya juga lulusannya juga bermutu. Maka kalau Anda punya ijazah dari perguruan tinggi yang akreditasi A, itu insya Allah jaminan Anda untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan, karena Anda dipersepsikan atau dinilai oleh masyarakat adalah lulusan yang berkualitas, dari perguruan tinggi yang berkualitas. Itu nanti dalam dunia kerja Anda merasakan manfaat sertifikat akreditasi. Anda tepat berada di kampus ini, Anda bisa apa istilahnya eksplorasi ya, melihat potensi UIN ke depan, dan Anda bisa lihat secara kinerja kita mutu misalnya paling bagus. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Pak. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini ya teman-teman ya. Kalau gitu kita izin pamit ya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya atas kehadirannya. Selamat belajar di UIN Sunan Kalijaga. Ya, makasih Pak. Ya udah, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.